Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Sabtu, 19 Juni 2021. Tema renungan dan saat teduh kita dengan judul Sepasang Tangan Ajaib. Sepasang Tangan Ajaib. Dalam bahasa Mandarin disebutnya Qimiao de Shuangshou. Sepasang tangan ajaib. Firman Tuhan terambil dalam Yesaya 41 ayat 13. Demikian bunyi firman Allah. Sebab aku Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, ajar kami para sahabat seperjalanan, bisa memahami di dalam setiap permasalahan dalam kehidupan, ada sepasang tangan Allah yang ajaib yang siap menolong kami dengan kesempurnaan dan dengan ketulusan dan dengan kuasa dan kasih-Mu yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Sepasang tangan yang ajaib. Qimiao de Shuangshou. Sepasang tangan yang ajaib. Pertanyaannya, apakah tangan Tuhan cuma sepasang? Kalau tangan Tuhan cuma sepasang, sewaktu menolong kita, Tuhan tidak bisa menolong orang lain. Itu adalah pandangan kita. Tuhan tidak punya tangan, Tuhan tidak punya mata, karena Tuhan adalah roh. Roh yang lebih besar daripada fisik kita, roh yang lebih besar daripada kemampuan manusia, dan roh yang lebih besar di dalam segala sesuatunya. Dan firman Tuhan menjanjikan kepada kita dengan sepasang tangan Allah yang ajaib. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan? Sebab aku Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Berbicara tentang pertolongan. Di dalam situasi yang sulit ini kita membutuhkan obat. Kita membutuhkan vaksin. Dan yang cukup menarik, setiap obat itu selalu ada disebut dengan ekses negatifnya. Oleh sebab itu, setiap obat itu, ada orang mengatakan, obat itu sekaligus juga adalah racun untuk kita. Karena menyembuhkan bagian tertentu, namun menjadi beban bagi organ-organ tubuh yang lain. Khususnya buat ginjal dan lever. Tatkala kita terlalu banyak makan obat termasuk antibiotik, itu membebani akan ginjal dan juga lever. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Namun Tuhan menolong kita dengan sepasang tangan yang ajaibnya, itu tanpa efek samping. Dan tidak perlu membeli. Tidak perlu bayar yang mahal. Orang-orang kayalah yang bisa mencari dokter yang terbaik, yang bisa mencari obat yang terbaik, dan sakit-sakit tertentu bisa cari katakanlah di sudut-sudut mana di negara-negara yang pengobatannya dan rumah sakitnya yang terbaik. Mereka bisa pergi ke sana karena mereka punya uang. Sehingga seberapa besar tangan-tangan manusia bisa menolong kita sangat tergantung seberapa besar sahabat seperjalanan sanggup dan mampu membayar harga untuk kesehatan. Kalau kita punya uang terbatas, semua sakit, maka obatnya adalah obat penurun panas. Panas badan, yaitu obat demam. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, manusia itu di dalam menolong kadang-kadang mengulurkan tangan, kadang-kadang berpangku tangan, kadang-kadang malah tolak pinggang dengan tangan yang ada di pinggang, kadang-kadang dengan telunjuk, bukannya membantu, tapi menasehati, memerintah, mengatur, namun tidak membantu. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, manusia tangan yang terbatas dan Allah yang tidak terbatas adalah perbandingan yang sangat luar biasa. Di dalam dunia ini kita tentu hidup harus bisa saling tolong menolong, dan itu adalah perintah Allah. Dan manusia itu dipanggil bagaimana mencontoh keteladanan Allah. Di mana Yesus yang dikatakan Allah yang datang dari surga datang ke dalam dunia. Allah yang kemudian dia tidak punya sepasang tangan seperti manusia pada umumnya, karena dia adalah roh, menjelma menjadi manusia di dalam diri Kristus Yesus, memiliki sepasang tangan. Dan selama pelayanan Yesus adalah tangan Yesus melakukan adalah merangkul, memeluk, menyembuhkan, menjamah. Itulah yang dilakukan oleh Yesus. Sepasang tangan yang ajaib. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, yang buta melihat, yang timpang jadi berjalan, yang mati dengan tangan Tuhan, orang itu kemudian hidup kembali. Orang-orang yang terbuang, yang tersudutkan, yang terpojok. Janda yang miskin yang terpojok. Lalu siapa lagi?
wanita penjina, bahkan pemungut cukai, koruptor di zaman itu juga diterima oleh Allah selama hatinya terbuka kepada Allah. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah kondisi sulit seperti ini, menjadi sebuah pertanyaan kepada kita. Kita akan berlari kepada siapa? Tentu sebagaimana renungan-renungan sebelumnya, bahwa Allah meminta kita mengerjakan bagian tanggung jawab kita dengan tangan kita, dengan kerja keras kita, dengan kerajinan kita, dengan ketekunan kita, dengan tanggung jawab kita. Namun tatkala semua yang kita kerjakan ada titis batas kemampuan yang kita tidak sanggup lagi berlari, sudah tidak sanggup lagi untuk melangkah. Bekerja tenaga sudah habis. Berpikir, merencana, tidak lagi ketemu jalan yang terbaik bagaimana mencari penyelesaiannya. Maka di sanalah sepasang tangan yang ajaib itu akan hadir di dalam kehidupan kita. Dan firman Tuhan berkata, sewaktu engkau datang kepada Allah, maka sepasang tangan yang ajaib dari Allah itu akan menolong kita. Sebab aku Tuhan Allahmu memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Yesaya 41 ayat yang ke-13. Sedemikian sempurna pertolongan Allah tanpa efek samping. Sedemikian sempurna pertolongan Allah tanpa meminta balas jasa dari kalian. Sedemikian sempurna pertolongan Allah tanpa memandang engkau layak dikasihi, engkau menarik untuk dicintai, engkau menarik untuk ditolong, engkau menarik untuk dibantu atau tidak. Pertolongan Allah itu adalah luar biasa sempurna. Sempurna pemberiannya, sempurna kuasanya, dan sempurna ketulusannya. Sempurna ketulusannya. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengerjakan yang pertama bagian kita dengan sebaik-baiknya, tanggung jawab kita. Kita di antara kita satu dengan yang lain saling tolong menolong dengan tangan dan kemampuan kita satu dengan yang lain. Sehingga berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Itulah ilustrasi yang diajarkan oleh guru-guru kita semenjak kita masih tinggal di sekolah dasar. Di atas semuanya itu, tatkala kita mengerjakan bagian kita, kita sudah saling tolong menolong, namun kita tetap mengalami ketidaksanggupan. Maka engkau memiliki sepasang tangan yang ajaib, yaitu tangan Allah yang akan menopang kita dan yang akan menolong kita. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, beberapa hari ini semenjak semua daerah di Indonesia yang mengalami zona merah, bahkan ada yang zona hitam, Jawa Barat, Jawa Tengah, DKI Jakarta, apalagi kota yang di Jawa Tengah, daerah Kudus, berbagai tempat dari India. Ini sesuatu yang menakutkan. Pemerintah dengan segala daya dan upaya berjuang bagaimana cara mengatasinya. Tatkala kita mengalami kesulitan yang sangat luar biasa, maka tangan Allah sepasang tangan ajaib yang akan menolong kita. Yang berkata dalam Yesaya 41 ayat 13, sebab aku Tuhan Allahmu memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Sepasang tangan Allah yang ajaib. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, hamba-Mu berdoa kepada Allah yang memiliki sepasang tangan ajaib untuk para sahabat seperjalanan, namun hanya berdoa untuk beberapa saja yang perwakilan. Berdoa untuk sahabat seperjalanan yang ada di Jogja. Cucunya yang masih usia 10 tahun mengalami stroke, yaitu stroke anak-anak. Biarlah Tuhan akan jamah dan sembuhkan. Hamba-Mu berdoa ya Tuhan buat sahabat seperjalanan yang ada di Bandung, yang barusan mengalami operasi katarak matanya. Biarlah penglihatannya boleh kembali pulih seperti sedia kala. Untuk sahabat seperjalanan juga yang ada di kota Bandung ya Tuhan, yang anaknya menantunya diabetes sampai kemudian sedemikian tinggi gula darah, sampai penglihatan matanya mengalami gangguan. Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkan. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang ada di kota Palembang. Untuk seorang bapak yang mengalami sakit alergi yang belum sembuh-sembuh dan belum menemukan obat yang tepat. Engkau juga jamah dan sembuhkan. Untuk sahabat seperjalanan yang ada di kota Bandung juga, yang keluarganya terkena COVID, adik iparnya terkena COVID, mamahnya terkena COVID, karyawannya juga terkena COVID, sebanyak 12 orang. Tuhan jamah dan sembuhkan. Pada akhirnya Tuhan, semua permasalahan, sakit, penyakit, problem hidup kami,
kami bersandar kepada sepasang tangan yang ajaib, yaitu tangan Allah yang penuh dengan kuasa yang menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Jangan takut. Sepasang tangan Allah ajaib yang akan terus menyertai menolong hidupmu. Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Amin.